Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denny Alfiana dengan NIM 1930511065. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kinerja saya untuk tugas susulan penelitian atau UP, yang dimana tugas ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Untuk judul UP sendiri yang saya ambil yaitu aplikasi sistem pakar informasi dan diagnosis penyakit jantung dengan metode power chaining berbasis website. Baik, langsung saja. Yang pertama ada bab 1, pendahuluan. Seperti yang dilansir oleh kemenkes.go.id, penyakit jantung memiliki posisi kedua dalam menyebabkan kematian terbanyak di Indonesia. Dan juga seperti yang dilansir oleh pusdatin.kemenkes.go.id, pada tahun 2013, penderita jantung koroner mencapai 2.650.340 orang. Dan untuk penderita gagal jantung adalah 530.068 orang. Yang dimana tingginya angka penderita penyakit jantung tersebut disebabkan banyaknya masyarakat Indonesia yang kurang memahami cara menjaga kesehatan jantung dan penyakit jantung itu sendiri. Selain itu, sulit dan mahalnya biaya untuk melakukan diagnosa penyakit jantung secara langsung kepada dokter spesialis. Oleh karena itu, dengan adanya penelitian ini dimaksudkan dapat menjadi jalan keluar dari masalah tersebut. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada definisi dari sistem pakar dan definisi dari metode positioning, yang dimana dengan memanfaatkan sistem pakar dan metode positioning ini, penulis bermaksud untuk membuat suatu sistem atau aplikasi yang nantinya dapat melakukan diagnosa penyakit jantung serta memiliki informasi tentang menjaga kesehatan jantung dan penyakit jantung itu sendiri, sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat guna menekan angka penderita penyakit jantung. Adapun definisi dari sistem pakar menurut Yani Imaruljai dalam jurnalnya yang berjudul Sistem Pakar untuk Diagnosa Penyakit Jantung Koroner menggunakan metode perseptron. Sistem pakar atau expert system merupakan salah satu cabang dari kecerdasan buatan. Definisi dari sistem pakar sendiri yaitu sistem yang berusaha mengadopsi pengetahuan manusia ke komputer agar komputer dapat menyelesaikan masalah seperti yang biasa dilakukan oleh para ahli. Kemudian definisi dari metode power chaining menurut Fajar Agung Nugroho dalam jurnalnya yang berjudul Sistem Pakar untuk Diagnosa Penyakit Jantung dengan metode power chaining. Metode power chaining merupakan grup dari multiple inferensi yang melakukan pencarian dari suatu masalah kepada solusinya. Power chaining adalah data driven karena inferensi dimulai dengan informasi yang tersedia dan baru konklusi diperoleh. Power chaining disebut juga penalaran dari bawah ke atas karena penalaran dari fakta pada level bawah menuju konklusi pada level atas didasarkan pada fakta. Kemudian untuk selanjutnya di sini ada penelitian yang dilakukan sebelumnya, yaitu dalam jurnal yang berjudul Perancangan Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Jantung dengan metode power chaining oleh Nugroho tahun 2018. Adapun kekurangan dari penelitian sebelumnya yaitu metode power chaining yang digunakan sudah dinilai sangat baik dalam melakukan perhitungan diagnosa sesuai rule. Akan tetapi, data dari fakta-fakta yang menjadi tolak ukur dari rules masih terpaku pada satu sumber saja sehingga mengurangi akurasi dalam melakukan diagnosa. Kemudian, aplikasi atau sistem yang dibuat belum menyertakan informasi mengenai pengetahuan baik dalam menjaga kesehatan jantung maupun penyakit jantung itu sendiri. Yang terakhir, apabila aplikasi atau sistem yang dibuat sulit terjangkau oleh masyarakat luas dikarenakan masih berbasis desktop. Selanjutnya ada identitas masalah. Yang pertama, bagaimana cara mendiagnosa penyakit jantung terlebih dahulu sebelum berkonsultasi pada dokter spesialis jantung secara langsung. Yang kedua, bagaimana memperoleh informasi mengenai
jaga kesehatan jantung, dan pengetahuan penyakit jantung, baik jenis-jenis penyakit jantung maupun gejala dan cara menangani penyakit tersebut, serta informasi mengenai penyakit jantung lainnya. Yang ketiga, bagaimana sistem atau aplikasi yang dibuat nantinya dapat dengan mudah dijangkau oleh masyarakat. Kemudian, selanjutnya ada tujuan penelitian. Seperti yang sudah dipaparkan pada identifikasi masalah, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengimplementasikan metode power chaining pada aplikasi diagnosis penyakit jantung agar dapat memfasilitasi masyarakat dalam memperoleh diagnosis penyakit jantung berdasarkan gejala yang dirasakan sebelum melakukan konsultasi secara langsung ke dokter spesialis jantung, dan memperoleh berbagai informasi mengenai penyakit jantung, baik jenis-jenis penyakit jantung, gejala, cara menangani penyakit tersebut, dan informasi mengenai penyakit jantung lainnya, serta memudahkan masyarakat atau pengguna dalam menjangkau aplikasi atau sistem yang dibuat. Kemudian selanjutnya ada bab 2, yaitu studi pustaka. Untuk studi pustaka sendiri, saya mengambil 4 topik yang berkaitan erat dengan judul yang saya ambil, yaitu yang pertama ada diagnosa penyakit jantung, dan yang kedua ada sistem pakar, yang ketiga intervensi dengan rules, dan yang terakhir metode power chaining. Selanjutnya bab 3, metodologi penelitian. Untuk metodologi penelitian sendiri yang digunakan penulis yaitu metode power chaining. Selain metode power chaining juga, pada tahap penelitian, penulis melakukan studi literatur terhadap berbagai sumber buku, jurnal, karya tulis ilmiah, artikel, dan tesis yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian, khususnya bidang sistem pakar pada diagnosis penyakit jantung. Dengan melakukan tahapan ini, penulis dapat mendasari penelitian dengan dasar-dasar referensi yang kuat dalam melakukan penelitian berdasarkan apa yang telah penulis pelajari dan kaji. Dan untuk datasetnya, di sini ada data keputusan, data fakta-fakta gejala penyakit, dan data-data aturan dalam melakukan diagnosis yang menentukan kesimpulan berdasarkan gejala pasien. Kemudian untuk objek penelitiannya sendiri, itu yang pertama ada data pasien yang telah melakukan diagnosis penyakit jantung kepada pakar atau dokter spesialis secara langsung, yang dimana objek dari data pasien yang telah melakukan diagnosis secara langsung pada dokter ini akan dimanfaatkan oleh penulis sebagai pengujian terhadap aplikasi nantinya, sebagai seakurat mana aplikasi dengan diagnosis yang dilakukan oleh dokter spesialis. Selain data pasien, ada juga para masyarakat sebagai objek di sini yang ingin melakukan diagnosis penyakit jantung menggunakan aplikasi atau sistem yang telah dibuat, maupun masyarakat yang ingin mengetahui berbagai informasi mengenai penjaga kesehatan jantung dan penyakit jantung. Kemudian yang terakhir ada daftar pustaka yang digunakan oleh penulis yang dapat dilihat. Yang terakhir, demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.